Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelas A, mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai anggaran komprehensif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Maria Faustina Buntaro, dengan NIM akhir 231. Lalu ada Muhammad Bintang Waluya dengan NIM akhir 213, dan Putri Intan Juliar dengan NIM akhir 230. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran komprehensif. Anggaran sendiri merupakan strategi finansial masa depan yang melingkupi keinginan manajemen terhadap pendapatan, biaya, transaksi dalam satu periode atau lebih. Anggaran dapat diartikan juga sebagai suatu rancangan kerja yang dilampirkan dalam bentuk kuantitatif yang diukur menggunakan satuan moneter. Kemudian, komprehensif sendiri mempunyai definisi, yaitu metode sistematis dan formal yang berfungsi menyusun dan menyelesaikan rancangan kegiatan, koordinasi, dan pengawasan kinerja perusahaan. Sedangkan penggunaan kata komprehensif dalam kegiatan penganggaran memiliki suatu penafsiran, yaitu penggunaan lebih luas dalam maksud penganggaran perusahaan pada setiap kegiatan perusahaan. Dengan mengaitkan beberapa pengertian sebelumnya, terbentuklah suatu definisi baru, yaitu definisi anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan suatu rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan formal untuk merancang dan menuntaskan rancangan kerja, koordinasi, dan pengawasan perusahaan, di mana satuan moneter yang berperan sebagai parameter aktivitas perusahaan. Next. Nah, sekarang anggaran komprehensif itu memiliki dua syarat dalam kegiatan perencanaan. Di antaranya adalah yang pertama, pihak yang terlibat dalam pembuatan anggaran harus menentukan kebijakan dalam jangka panjang. Dan yang kedua, pihak terkait menentukan strategi jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkala. Next. Nah, dalam penyusunannya, anggaran komprehensif memiliki acuan yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait. Oleh pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan penganggaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan yang adalah yang pertama, membuat kriteria tujuan yang luas daripada perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan rancangan pendahuluan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, membuat rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Next. Nah, dalam kegiatan penyusunan anggaran komprehensif, terdapat beberapa komponen yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu rencana substantif dan rencana keuangan. Rencana substantif merupakan rencana yang menggambarkan keinginan yang ingin dicapai perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sementara rencana keuangan itu mempunyai definisi strategi perusahaan yang disajikan lebih detail, di mana keinginan perusahaan diterapkan, strategi dan kebijakan perusahaan dalam periode tertentu. Rencana keuangan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama anggaran jangka panjang, dan yang kedua yaitu anggaran jangka pendek. Nah, anggaran jangka pendek ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada rencana operasional. Rencana operasional merupakan susunan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh emiten untuk memenuhi target. Rencana operasional terbagi lagi menjadi anggaran proyeksi dan anggaran pembantu laba rugi. Anggaran produksi adalah dana yang dibuat untuk mengawasi setiap aktivitas produksi yang telah dibutuhkan guna menunjang dana penjualan yang telah dibuat. Anggaran produksi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama anggaran jumlah produksi, yang kedua anggaran bahan mentah, yang ketiga anggaran tenaga kerja langsung, dan yang keempat adalah anggaran biaya overhead pabrik. Next. Sekarang, bagaimana memprediksi keuntungan dan kerugian dengan menggunakan anggaran komprehensif. Jadi dengan adanya anggaran komprehensif, para pengurus emiten ini dapat memprediksi kapan mereka akan mendapat keuntungan dan kapan kerugian akan terjadi. Dengan adanya anggaran biaya standar per unit, anggaran penjualan, dan biaya tetap setiap periode, emiten dapat memprediksi tentang keuntungan dan kerugian. Nah, yang sekarang terlampir pada layar ini adalah contoh dari anggaran biaya tetap per bulan suatu perusahaan.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke anggaran penjualan. Gimana sih kok bisa dari anggaran penjualan kita bisa tahu berapa keuntungan yang kita dapat dari usaha kita. Pertama di sini di anggaran penjualan itu ada prediksi unit produk kita yang akan kita jual. Contohnya di Jateng di bulan Januari itu ada 300 unit, di Jatim 280 unit, dan di Jabar 350 unit. Kemudian setelah itu baru dari jumlah unit tersebut dikali harga jualnya. Di bawahnya itu terlampir. Misalnya di bulan Januari ada 45 juta dari sektor Jateng, 42 juta dari sektor Jatim, dan 52 juta dari sektor Jabar. Setelah ketemu semuanya ini, nanti kita kurangin sama anggaran biaya tetap yang udah terlampir sebelumnya. Barulah nanti kita bisa tahu berapa sih keuntungan yang kita dapat dari usaha kita selama satu periode ini. Gitu. Next. Selanjutnya ada anggaran biaya standar per unit. Anggaran biaya standar per unit sendiri itu rumusnya anggaran pemakaian bahan langsung ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran BOP dibagi anggaran produksi. Next. Oke. Setelah itu ada break-even unit atau BOP. Dari data-data yang diperoleh, maka dapat diperoleh fixed cost, variable cost, dan harga jual produk yang kemudian dapat dianalisis dengan analisis break-even point dengan rumus fixed cost per SP per VC. Selanjutnya, pengaruh penyusunan anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif memiliki dapat memberikan beberapa impact dan fungsi untuk suatu organisasi, diantaranya mewakili target yang akan dicapai di masa mendatang, menjadi acuan emiten dalam melakukan peramalan, sarana komunikasi antar divisi dengan top manajemen, membuat kinerja suatu divisi menurun atau meningkat, dan mempengaruhi psikologi manajer dan karyawan. Nah, sebelumnya di sini ada yang bisa kita highlight, dapat membuat kinerja suatu divisi menurun atau meningkat. Gimana kok bisa bikin menurun atau meningkatnya? Ya, itu dari anggaran-anggaran yang telah dibuat, kayak misalnya tadi dari anggaran biaya tetap. Kalau dari gaji yang ditetapkan itu rendah, pasti karyawannya nggak akan semangat juga buat kerjanya, yang sehingga menyebabkan kinerja yang menurun. Gitu. Next. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini terdapat sebuah perusahaan yang memproduksi barang X dan Y yang dijual di daerah P dan Q. Berikut merupakan tabel persediaan barang perusahaan tersebut. Oke. Bahan A itu persediaan awalnya 500 unit dengan harga 1.250, dengan target persediaan akhir 1.000 unit. Kemudian di bahan B ada 2.000 unit dengan harga jual 500 dan persediaan akhir Rp2.000. Kemudian ada bahan C yaitu 2.000 unit, maaf, dan dengan harga Rp400 dengan persediaan akhir 2.000. Selanjutnya ada produk X dan Y. Untuk produk X sendiri itu persediaan awalnya 200 dengan harga Rp11.000, persediaan akhirnya itu 300. Kemudian untuk produk Y ada 400 di persediaan awal dengan harga Rp7.000 dengan persediaan akhir 200 unit. Selanjutnya di sini ada taksiran biaya tenaga kerja per unit produk. Di sini ada dua departemen, departemen pemotongan dan finishing. Untuk departemen pemotongan sendiri itu barang X-nya 3.000 dan barang Y-nya 2.500. Sedangkan untuk departemen finishing sendiri itu ada untuk barang X-nya itu 4.500 dan barang Y 2.500.
Yang anggaran yang ketiga itu ada anggaran biaya overhead. Yang pertama itu ada departemen barang X-nya itu 1.000 dan barang Y-nya itu 500. Untuk departemen finishing sendiri itu barang X-nya 1.250 dan barang Y-nya itu 700 rupiah. Di sini ada rincian biaya lain-lainnya seperti biaya-biaya distribusi, administrasi, biaya layanan atas pendapatan, rata-rata tarif pajak, saldo awal laba ditahan, dividen yang harus dibayarkan di tahun depan, dan rencana penerimaan kas. Untuk nominalnya bisa dilihat di samping ada 70 juta, 50 juta, untuk rata-rata tarif pajaknya itu 30%, dan seterusnya. Ini masih lanjut yang tadi. Yang selanjutnya ada rencana pengeluaran kas, saldo awal kas, dan anggaran biaya overhead yang non cash. Untuk rencana pengeluaran kas sendiri itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu utang dan penambahan modal, hal aktual yang ditangguhkan, biaya lain-lain, taksiran pajak sepanjang tahun, dan wesel jangka panjang. Maka anggaran yang dapat disusun dari informasi-informasi yang tadi sudah saya sampaikan itu ada anggaran penjualan menurut produk dan bahan. Untuk daerah P itu barang X-nya itu ada 10.000 unit dengan harga 15.000, dengan jumlahnya itu 150.000. Untuk daerah Q sendiri itu unitnya ada 4.000 dengan harga 15.000, jumlahnya ada 60.000. Untuk jumlah sendiri itu unit dikalikan dengan harga. Dengan total ada 14.000 untuk barang X, dan total dari jumlahnya itu ada 210.000. Selanjutnya kita pindah ke barang Y. Di sini total unitnya ada 30.000 untuk daerah P dan 10.000 untuk daerah Q, dengan harga 12.000 untuk di setiap daerah. Artinya untuk jumlah barang Y di daerah P itu ada 360.000 dan di daerah Q ada 120.000 dengan total 480.000, sedangkan untuk unitnya itu ada 40.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, kemudian ada anggaran selanjutnya yang dapat dirincikan setelah mendapatkan informasi-informasi yang telah diberikan. Yang kedua ada anggaran produksi menurut produk. Yang pertama itu ada rencana penjualan pada barang X itu sebesar 14.000 unit dan pada barang Y sebesar 40.000 unit. Kemudian ada persediaan akhir yang dimiliki perusahaan pada barang X itu sebanyak 300 unit dan pada barang Y itu sebanyak 200 unit. Sehingga jumlah yang dapat diperkirakan itu sebanyak 14.300 unit pada barang X dan 40.200 unit pada barang Y. Kemudian persediaan awal yang dimiliki perusahaan pada barang X itu sebanyak 200 unit dan 400 unit pada barang Y. Sehingga rencana produksi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu sebesar 14.200 unit pada barang X dan 39.800 pada barang Y. Nah, kemudian selanjutnya ada anggaran bahan baku langsung menurut bahan dan produk dapat dilihat dari gambar yang telah disediakan pada slide kali ini. Baik, kemudian yang keempat ada anggaran pembelian bahan baku yang terdiri atas bahan A, bahan B, dan bahan C. Yang pertama itu ada keperluan pada bahan A itu sebanyak 14.100, kemudian pada bahan B sebanyak 107.800, dan pada bahan C itu sebesar 79.600. Sehingga kemudian ada persediaan akhir yang dimiliki perusahaan sebesar 1.000 pada bahan A, 2.000 pada bahan B, dan 2.000 pada bahan C. Sehingga bahan yang tersedia pada perusahaan itu pada bahan A itu sebesar 15.100 pada bahan A, kemudian 109.800 pada bahan B, dan 81.600 pada bahan C. Kemudian ada persediaan awal yang dimiliki perusahaan sebanyak 500 pada bahan A, 2.000 pada bahan B, dan 2.000 pada bahan C.
Sehingga rencana pembelian yang dapat dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. 14.600 pada bahan A, 107.800 pada bahan B, dan 79.600 pada bahan C. Kemudian harga per unit yang dimiliki oleh masing-masing bahan, yaitu pada bahan A sebesar Rp1.250 pada bahan A, Rp500 pada bahan B, dan Rp400 pada bahan C. Sehingga nilai pembelian yang dapat direncanakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp18.250.000 pada bahan A, Rp53.900.000 pada bahan B, dan Rp31.840.000 pada bahan C. Kemudian ada anggaran yang kelima dan keenam adalah anggaran harga pokok bahan baku dan anggaran tenaga kerja langsung menurut produk dan bahan baku yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian kesimpulan yang dapat diberikan pada materi kali ini adalah pihak perusahaan penting untuk mengetahui mengenai anggaran komprehensif. Perusahaan juga harus mengetahui syarat-syarat dalam perencanaan anggaran komprehensif sebelum menyusun anggaran. Pengetahuan mengenai jenis-jenis rencana keuangan seperti rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek dapat digunakan perusahaan untuk menyusun penganggaran yang lebih detail dan terperinci. Kondisi emiten juga perlu diperhatikan sebelum mulai menyusun anggaran. Apakah anggaran tersebut kemudian bisa dilaksanakan atau tidak? Ada juga pemahaman mengenai manfaat dan pengaruh penyusunan anggaran bagi perusahaan. Kemudian ada saran yang pertama bagi perusahaan itu harus tahu dan paham akan seluk-beluk penganggaran perusahaan agar bisa mengaksimalkan pengeluaran dan mendapatkan pendapatan secara optimal dan maksimal. Dan kemudian bagi masyarakat umum, dihimbau untuk memperhatikan laporan penganggaran perusahaan agar hal ini dilakukan agar dapat membuat keputusan investasi bagi masyarakat umum untuk sekedar melakukan pengawasan. Cukup sekian paparan dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.